Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua yang hadir pada saat pagi hari ini. Kita bersyukur buat setiap perbuatan Tuhan yang begitu ajaib bagi kita. Amin. Amin. Dan pada hari ini kita akan memulaikan acara ibadah online kita. Mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mau hampiri di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Sebab hanya Engkau yang terutama dalam hidup kami. Yang terutama di dalam hidup ini.
muliakan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Dan pada saat hari ini seberapa kami yang ada Tuhan, kami rindu untuk memuji dan memuliakan namamu. Kami percaya Tuhan, di atas setiap puji-pujian kami kuasa-Mu bertakhta. Segala roh kuasa kegelapan yang coba mengganggu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita mau bersuka cita sebab Tuhan Yesus baik bagi kita. Amin. Haleluya. Mari kita memuji dan katakan hari ini hari yang telah dijadikan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
di dalam iman saudara semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk diisi lewat kebenarannya yang baik. Puji Tuhan saudara. Mari kita mengangkat satu pujian. Bagaikan tanah kering. Haleluya. Terima kasih. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, begitulah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu Tuhan, hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku dan hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Biarlah mengalir kuasa Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, haleluya, mengalirlah kebenaran firman Tuhan. Sampai dengan penutup saya serahkan kepada Bapak Pendeta Suryanto. Di tempat ini, amin, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, kami memuliakan nama-Mu, kami mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk hari-hari ini, di mana Tuhan keadaan yang semakin sulit, keadaan yang sukar, keadaan penuh dengan perjuangan hari-hari ini. Namun kami percaya Roh Kudus-Mu akan selalu datang menolong kami, menghiburkan, menguatkan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Mari Tuhan Engkau berfirman kepada kami, sampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan, apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Hamba berdoa kiranya urapan-Mu turun atas kami.
Mari Tuhan, Engkau urapi semua juga jemaat-Mu, bahkan yang ada di rumah-rumah, yang sementara Tuhan akan menikmati juga hadirat-Mu, yang sementara menikmati Tuhan akan juga ibadah ini. Tuhan, bersama-sama memuliakan Engkau. Hamba berdoa urapan-Mu turun, berikanlah kami pengertian, dan mari Engkau Tuhan berbicara, menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Hati kami telah siap untuk firman-Mu. Berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Ya, di mana hari ini kita bertemu kembali walaupun dalam ibadah streaming ini atau online. Namun saya percaya bahwa Roh Tuhan juga ada di tengah-tengah saudara yang ada mengikuti ibadah ini di rumah jemaat atau di rumah masing-masing. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai topik yaitu ibadah. Hari-hari ini ya, banyak di antara kita tentu ya sementara ini bertanya-tanya sampai kapan keadaan ini ya terjadi untuk pandemi virus corona ini. Kita tidak tahu ya kapan akan berakhir. Namun kita percaya bahwa di balik semua ini ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan, dan saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Kita akan keluar dari situasi ini, dan tentu satu saat kembali kita akan bersama-sama untuk di dalam kebersamaan dalam ibadah raya ya, di tempat yang sama ya, tidak lagi di rumah-rumah tetapi tentu di gedung-gedung pertemuan. Nah, mengenai ibadah ya, ini penting sekali untuk saudara dan saya. Firman Tuhan ketika bangsa Israel masih ada di bawah tawanan di Mesir, maka Tuhan memanggil mereka keluar untuk satu tujuan, yaitu beribadah kepada Tuhan yang benar. Mengapa? Karena waktu itu hampir tidak ada yang beribadah kepada Tuhan dengan benar. Mereka beribadah dengan cara mereka masing-masing. Ya, terutama di Mesir waktu itu. Ibadahnya adalah ibadah yang penuh dengan berhala. Sehingga Tuhan memilih satu bangsa, satu umat, dijadikan umat, yaitu bangsa Israel. Satu tujuan adalah dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu, seperti apa yang saya pernah sampaikan mengenai ibadah, kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-23. Kitab Keluaran pasal yang ke-23 ya, mengenai ibadah. Satu ayat mengenai ibadah kepada Tuhan. Ayat yang ke-25, Keluaran 23 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu
dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Di dalam firman Tuhan ini, Tuhan berkata, kamu harus beribadah kepada Tuhan. Kepada Tuhan siapa? Tentu kepada Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Tuhannya bangsa Israel. Tuhan saudara dan saya. Ibadah di sini yang Tuhan mau harus berpusat kepada Allah. Seperti pada pagi hari ini kita beribadah. Jangan saudara, apalagi kita tidak bermain-main dalam ibadah ini. Sekalipun saudara ada di rumah-rumah, kita serius, kita benar-benar beribadah, menyembah Tuhan yang benar. Ibadah itu berpusat kepada Allah, tidak kepada manusia. Oleh sebab itu, pertanyaannya, mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Tentu seperti pendahuluan tadi saya katakan, Tuhan sendiri yang mau, Tuhan sendiri yang minta kepada bangsa Israel untuk mereka keluar dari Mesir, dan satu perkara, satu hal, tujuan yang pasti adalah beribadah kepada Tuhan. Umat manusia telah menyembah Allah sejak awal sejarah. Dimulai dari Adam dan Hawa, Kain dan Habel, Set, Nuh dan Abraham. Mereka adalah orang-orang yang beribadah dan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, baru setelah peristiwa Keluaran, ketika kemah suci didirikan, maka ibadah yang umum memperoleh bentuknya, yaitu ada korban-korban yang dipersembahkan setiap hari. Ada korban, ada minha. Di dalam bahasa Ibrani itu minha. Ada korban yang dipersembahkan dalam ibadah. Tuhan suka dengan korban. Itulah sebabnya ketika kita beribadah, biarlah kita memberikan korban pujian kepada Dia. Kita memberikan korban tatangan kepada Dia. Kita memberikan korban penyembahan kepada Dia. Ada korban yang Tuhan mau di situ. Atau minha. Dalam bahasa Ibrani korban itu minha. Artinya apa? Upeti. Ada hadiah yang diberikan kepada Tuhan melalui ibadah. Karena dalam ibadah itu ada korban. Dan sekali lagi Tuhan suka dengan korban. Oleh sebab itu, prinsip pokok dalam ibadah Kristen yang sekarang, yang pertama adalah penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Itulah korban yang Tuhan mau. Korban yang kita berikan dalam bentuk penyembahan. Penyembahan dalam roh dan kebenaran, seperti Yohanes 4 ayat 23. Lalu yang kedua, prinsip pokok dalam ibadah Kristen, dalam ibadah itu ada penyataan-penyataan ilahi, ada karunia-karunia rohani,
yang muncul di situ ketika Roh Tuhan menghendakinya. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 26 ada manifestasi Roh Kudus di dalam ibadah itu. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan hari ini atau pagi ini adalah kita beribadah, memberikan korban, memberikan upeti dalam bentuk penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Ada penyataan ilahi, ada penglihatan-penglihatan jika Roh Tuhan menghendakinya. Ada penyataan-penyataan yang lain. Yang ketiga, prinsip pokok dalam ibadah Kristen yaitu mempersembahkan hidup yang seutuhnya. Roma 12 ayat 1. Kita baca Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Iya. Mempersembahkan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Allah kudus, Dia suci, dan Dia mau ketika kita mempersembahkan hidup kita di dalam ibadah ini, persembahkanlah yang terbaik. Berilah yang terbaik kepada Tuhan. Tadi penyembahan, berilah penyembahan yang terbaik kepada Tuhan sebagai korban. Jangan setengah-setengah hati, tapi sepenuh hati kita memberikan korban kepada Tuhan sebagai upeti, sebagai hadiah di dalam kita beribadah. Selanjutnya ada lagi unsur-unsur ibadah Kristen. Tadi prinsip pokok ada 3 hal. Yang pertama, penyembahan sesungguhnya terjadi dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, adanya penyataan-penyataan ilahi dalam ibadah. Dan yang ketiga, mempersembahkan hidup yang seutuhnya. Nah, sekarang unsur dalam ibadah Kristen yang pertama, memuji Allah. Mazmur 100 ayat yang keempat. Mari kita baca Mazmur 100 ayat yang keempat. Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Masuklah ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian kepada Allah. Satu contoh ketika Yesus lahir, maka dikatakan di Injil Lukas pasal 2 itu, seluruh bala tentara sorga tiba-tiba menyanyikan pujian kepada Allah atas kelahiran Yesus. Ada puji-pujian. Hosana bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu puji-pujian. Unsur selanjutnya yang kedua di dalam ibadah Kristen adalah mencari wajah Allah di dalam doa. Ada doa pribadi dalam ibadah itu. Ada doa syafaat di dalam ibadah itu. Bukan hanya berdoa untuk diri sendiri. Nah, kalau saya singgung sedikit ini masalah doa, saya mau mengajak terus jemaat, jangan pernah berhenti
berdoa. Apalagi untuk hari-hari ini. Doa adalah kekuatan orang percaya. Ketika saudara berdoa, maka di situ kekuatan Allah akan turun kepada saudara. Di rumah-rumah saudara, jangan berhenti berdoa. Sekali lagi, jangan berhenti berdoa. Karena berdoa itu adalah bagian dari unsur dari sebuah ibadah. Ada pujian, ada doa yang dinaikkan. Oleh sebab itu saudara yang ada di rumah-rumah, tetaplah berdoa. Berjaga-jagalah dalam doa. Naikkanlah doa dan ucapan syukur. Berserulah kepada Tuhan di dalam doamu. Karena Tuhan akan menolong, meluputkan orang-orang yang sembahyang, yang berdoa. Karena Tuhan tahu anak-anak Tuhan, orang Kristen yang berdoa adalah orang Kristen yang pasti tidak mampu lagi. Oleh sebab itu, Tuhan akan datang menolong orang yang berdoa yang merasa tidak mampu. Tetapi ketika saudara tidak berdoa, itu berarti saudara merasa mampu. Dan Tuhan tidak perlu datang menolong saudara. Tetapi ketika kita merendahkan diri, mencari wajah Allah dalam doa, maka Tuhan berkenan akan hadir di situ. Tuhan akan berkenan menjawab doa saudara. Bagian yang ketiga, unsur ibadah Kristen. Yang ketiga, adanya pengakuan dosa. Ada pengakuan dosa. Untuk bangsa Israel, ada yang namanya satu hari yang selalu diperingati, adalah hari pendamaian. Itu hari yang sangat dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Dalam unsur ibadah, selain daripada memuji Allah, selain daripada mencari wajah Allah di dalam doa, adalah pengakuan dosa. Bangsa Israel menantikan hari pendamaian. Penting sekali. Mengapa? Karena di situ disebutkan adalah hari dengan pengakuan dosa secara nasional. Hari pendamaian itu adalah hari pengakuan dosa secara nasional. Kita berdoa supaya bangsa ini juga ada pengakuan dosa secara nasional. Untuk memohon kepada Tuhan supaya badai ini berlalu. Memang kita percaya ada masa sulit, tapi di mana juga ada masa kelepasan. Saya percaya tidak selamanya kita ada dalam situasi seperti ini. Tapi di dalam pengakuan dosa, setiap orang percaya, bahkan seluruh bangsa ini, perlu ada pengakuan dosa secara nasional. Karena kalau kita belajar di Alkitab, melihat setiap Tuhan melepaskan kutuk, itu berarti ada sebuah kejahatan yang begitu memuncak. Ada dosa yang begitu luar biasa yang terjadi kalau kita belajar Alkitab. Tuhan melepaskan tulah kepada bangsa Israel karena bangsa Israel telah melakukan kejahatan yang luar biasa, sehingga banyak orang yang binasa, banyak orang yang meninggal. Hari-hari ini ada banyak orang yang meninggal, tidak lagi ditemani oleh keluarga, tetapi ditemani oleh petugas. Banyak orang yang merasa sedih. Bukan berarti kita bersyukur karena ada orang meninggal. Kita prihatin, kita juga turut merasakan ya keprihatinan atau kepedihan atau duka. Namun di sini firman Tuhan berkata
dalam ibadah itu, unsur dalam ibadah itu ada pengakuan dosa. Banyak ya, dosa itu berbagai macam. Tidak perlu saya sebutkan karena waktu kita terbatas. Tapi saudara bisa memahami. Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini dan saudara merasa bahwa saya ada dosa, ada kesalahan, ada pelanggaran, maka datanglah kepada Tuhan. Minta pendamaian kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan pengampunan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mari kita lihat, baca 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku, maka Tuhan mengampuni semua dosa kita. Unsur ibadah perlu ada pengakuan dosa. Yang keempat, unsur ibadah Kristen membaca Alkitab di depan umum. Membaca Alkitab di depan umum. Apa yang saya maksudkan di sini adalah ketika bangsa Israel mengadakan pengakuan, mereka membaca dalam ibadah itu, mereka membaca Alkitab di hadapan ribuan bahkan jutaan umat Israel, mendengarkan firman Tuhan. Nehemia 8 ayat yang kedua. Nehemia 8 ayat yang kedua, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Terus, lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang mendapat mendengar dan mengerti. Terus, ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Terus sampai 13. Ezra ahli kitab itu berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasyah. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakharia, dan Mezulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi daripada semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yezua, Bani, Yerebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasyah, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu. Sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya, bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengarkan kalimat-kalimat Taurat itu.
Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Kan hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Puji Tuhan. Betapa rindunya bangsa Israel untuk mendengarkan Taurat Tuhan. Esra, ahli kitab, membacakan Alkitab disertai dengan keterangan, disertai dengan khotbah yang diurapi sehingga bangsa Israel menyembah Tuhan. Saudara dan saya perlu sekali membaca Alkitab. Perlu sekali kita bersekutu dengan firman Tuhan. Karena di dalamnya ada janji Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Nah, hari-hari ini saudara yang diam di rumah, lebih banyak diam di rumah, bersekutulah dengan firman Tuhan. Buka Alkitab saudara, cari Tuhan, baca Alkitab. Saya memberikan dorongan, saya memberikan semangat kepada jemaat, jangan tinggalkan Alkitab saudara, jangan tinggalkan perenungan saudara, karena Alkitab memberikan janji kepada kita. Alkitab memberikan kekuatan kepada kita. Di dalamnya ada firman Tuhan. Ketika kita membaca Alkitab, hadirat Allah turun. Terkadang dia menjamah hati kita ketika kita membaca Alkitab. Dan Esra adalah ahli kitab itu, sangat suka dengan Taurat Tuhan. Unsur ibadah Kristen yang kelima, membawa persembahan kepada Tuhan. Salah satu peti yang saya katakan tadi di dalam prinsip pokok dari ibadah, kita memberikan korban, ada korban persembahan. Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10. Maliaki 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ada persembahan di situ. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dalam bentuk tatangan, persepuluhan, persembahan syukur, diakonia, apapun bentuknya. Itu adalah unsur dari ibadah Kristen, bukan dibuat-buat. Tetapi memang Tuhan mau supaya ada makanan di rumahku, kata Tuhan. Saudara yang taat, saudara yang setia, saudara yang suka di dalam memberi, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan ingat semua itu. Bahkan Tuhan akan membalas kepada saudara. Jangan pikir bahwa di tengah-tengah kesulitan ini Tuhan tidak bekerja. Saya percaya bagi orang yang berharap kepada Tuhan, yang bersandar penuh kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan pelihara mereka di tengah-tengah situasi yang sukar ini, bahkan sulit ini. Tidak perlu saya singgung banyak masalah yang di mana banyak PHK terjadi, banyak orang yang dirumahkan, pendapatan berkurang hari-hari ini.
orang yang menjual, orang yang membeli. Semua, hampir semua perusahaan-perusahaan, toko-toko. Tapi saya percaya ketika kita beribadah kepada Tuhan, ada minha, ada korban yang kita persembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan suka dengan persembahan itu. Korban apa itu? Itu upeti. Minha itu adalah upeti. Korban pujian, korban penyembahan kita. Tuhan suka dengan itu, dan Tuhan akan balas persembahan kita. Tuhan akan balas korban kita, karena Dia Allah yang tidak tinggal diam, tapi Dia Allah yang selalu bertindak bagi orang yang percaya, bagi orang yang berharap kepada Dia. Sebab itu berharaplah kepada Tuhan. Naikkanlah doamu selalu. Bacalah Alkitab itu, karena itu unsur daripada ibadah saudara. Jangan pernah tinggalkan itu. Mungkin kalau saya mau stressing di sini, sebenarnya hubungan intim dengan Tuhan jangan saudara tinggalkan. Persekutuan yang intim dengan Tuhan jangan saudara tinggalkan. Apalagi untuk hari-hari ini. Ada yang berkata, kita tidak bertemu di dalam kebersamaan. Rasanya rohani ini menjadi kering. Ada rohani yang menjadi terganggu karena perlu kebersamaan. Tapi orang yang setia, orang yang membangun tetap hubungan pribadi intim dengan Tuhan, orang itu entahkah dalam kebersamaan dalam ibadah, entahkah sendiri, dia tidak pernah terganggu, karena dia tahu bahwa aku selalu bertemu dengan Tuhan dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. 5 hal unsur-unsur dari ibadah Kristen. Firman Tuhan berkata tadi, saya kembali di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka Ia akan memberkati roti makananmu. Dia memberkati air minumanmu. Bahkan janji Tuhan, aku akan menjauhkan segala penyakit dari tengah-tengahmu. Haleluya. Virus corona yang ditakuti oleh banyak orang, termasuk saudara dan saya, tidak akan menimpamu asal engkau taat. Taati pemerintah. Taati firman Tuhan. Tuhan berkata, beribadahlah, aku melindungi. Aku akan jauhkan penyakit dari tengah-tengah. Haleluya. Janji Tuhan itu ajaib. Saya tutup. Saya konklusi ayat ini. Pokok-pokok ibadah dalam Kristen. Yang pertama, penyembahan dalam roh dan kebenaran. Pokok-pokok yang kedua dalam ibadah Kristen, ada penyataan-penyataan ilahi. Saya hanya singgung tadi dalam 1 Korintus 14:26 mengenai penglihatan. Bisa juga lewat mimpi. Lalu ada juga yang ketiga, mempersembahkan hidup seutuhnya. Itulah pokok ibadah Kristen. Ya, prinsipnya ibadah Kristen itu 3 hal. Sekarang bagian kedua, kita masuk dalam unsur-unsur ibadah Kristen. Ada memuji Allah. Yang kedua, mencari wajah Allah. Yang ketiga, ada pengakuan dosa. Yang keempat, membaca Alkitab. Dan yang kelima, membawa persembahan kita kepada Tuhan. Itulah unsur daripada ibadah Kristen. Maka ketika kita melakukan semua ini, Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan penyakit dijauhkan dari tengah-tengahmu. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari saudara mempersiapkan roti dan anggur saudara.
di rumah saudara masing-masing, ya. Kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi kepala keluarga atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah boleh memimpin untuk melayani anak-anak atau saudara yang lain, atau saudara berkumpul di rumah saudara, ikut dalam perjamuan ini, ya. Kalau saudara sudah siap juga, kita akan masuk bersama-sama dalam perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian, sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku bernyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita. Bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Terima kasih banyak Tuhan. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Dan pada saat ini kami akan bersama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ketika kami melakukan hal ini, kami mengingat akan Dikau di dalam pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lalu. Engkau telah menebus hidup kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak. Dan jemaat Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Percayakah Bapak Ibu Saudara? Mari kita makan bersama-sama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, haleluya, Yesus. Kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita. Cawan ini adalah cawan perjanjian baru. Oleh darah Yesus, maka segala dosa disucikan, dikuduskan. Darahnya menyucikan segala kejahatan kita. Haleluya,
Haleluya. Oleh bilur-bilurnya, oleh darahnya, kita disembuhkan, kita dipulihkannya. Dengarlah firman Tuhan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Percaya Bapak Ibu Saudara? Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum dengan iman. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Darahmu Yesus, sucikan damu. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan damu. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Haleluya. 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 Dia zaman senap hidupku, dan irama di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus nyaman. Ku jadi baru. Sekali lagi dengan hati yang penuh menyembah kepada Tuhan. Ya zaman jamah Tuhan umat-Mu yang ada di rumah masing-masing.
Jamah hati mereka, sentuh hati mereka, untuk mereka mempersembahkan upeti kepadamu dengan hidup yang sungguh-sungguh kepadamu. Jamah mereka kalau ada yang sakit Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Kalau ada mereka yang dalam pergumulan, ada di dalam masalah, mari Tuhan Engkau jamah. Engkau memberikan pertolongan jalan keluar. Aku berdoa Tuhan, jamah mereka yang ada di rumah. Berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu hari ini. Kami bersyukur. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terpujilah Engkau. Segala hormat, puji hanya bagi. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami akan memberikan korban tatangan kami. Kami memberikan korban persembahan kami sebagai upeti kepadamu, sebagai minha sesuai dengan firman. Kami juga memberikan Tuhan, mengembalikan milikmu. Kiranya Tuhan juga memberkati, membuka tingkap-tingkap langit bagi umatmu. Mbak percaya Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, pemeliharaanmu nyata bagi umatmu. Engkau berkati mereka. Engkau berkati pekerjaan mereka. Engkau memberkati keluarga mereka. Engkau memberkati usaha mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya Engkau harapan kami satu-satunya di dunia ini. Tiada yang lain. Sebab itu berkatilah. Dan kami siap untuk menabur dan mengembalikan milikmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, mari kita memberikan persembahan kita. Saudara yang ada di rumah-rumah, ya, saudara boleh menjalankan juga persembahan saudara sebagai unsur daripada ibadah kita, memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Saudara juga nanti boleh mengembalikan milik Tuhan. Saudara tidak perlu khawatir dalam hidup ini. Ketika kita mentaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan memberkati akan kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, pengumuman kita, saya mau ingatkan kepada saudara mengenai janji iman. Ya, saudara perlu perhatikan itu. Janji imannya tetap seperti biasa. Saudara boleh menghubungi saudara Fian. Ya, juga mungkin ada yang mau transfer lewat rekening, ya, untuk membayar. Saudara jangan sampai tidak membayar janji iman saudara, karena itu adalah utang kita, bukan kepada manusia tetapi kepada Tuhan ketika kita berjanji. Saya hanya mengingatkan untuk kita semua, lakukanlah, berilah, ya, maka Tuhan akan memberi kepada saudara. Dan minggu depan ada khotbah di ibadah di GPPS, ya. Saya akan melayani di sana dan kita bisa ikuti ibadah itu bersama-sama. Tentu streaming juga, ya. Puji Tuhan. Dan kita akan tanggal 17 kita akan ibadah kembali, ya, seperti biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara yang ada di rumah-rumah.
Tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Dan ingat, jaga jarak. Ya. Jaga jarak, jaga apa lagi? Jaga kebersihan. Ya. Tidak sembarangan lagi, ya, hidup ini, tapi tentu boleh lebih teratur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri semua, kita akhiri pada kita. Segala Puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Di akhir dari ibadah kami pada hari ini, Tuhan, Mbak berdoa supaya anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kiranya terjadi bagi semua jemaat. Dan aku berdoa Tuhan untuk setiap rumah tangga di jemaat Tuhan, kiranya Engkau selalu hadir di situ dan memberikan harapan, memberikan damai, memberikan sukacita kepada umat. Terima kasih untuk ibadah hari ini, diberkati kami semua ya Tuhan, dan kami akan terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh yang Kudus, mulai saat ini, besok sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput para salehnya, yaitulah saudara dan saya, masuk dalam kemuliaan yang kekal. Terpujilah nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati. Sama-sama katakan, Amin.